Perkenalkan, nama saya Ignatius Gavin Julian dari Prodi Ekonomi NIM 18231403. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Industri pariwisata sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Indonesia merupakan salah satu destinasi dari turis berbagai negara. Semakin banyak yang melirik bisnis pariwisata karena masih banyak potensi yang dimiliki Indonesia sebagai destinasi wisata, khususnya alam. Karena Indonesia memiliki pesona alam yang cantik dan natural, maka dari itu letak Indonesia sebagai negara kepulauan yang begitu strategis. Dalam hal ini, Indonesia dijuluki industri pariwisata yang semakin banyak berminat untuk mengembangkannya. Hal ini juga dapat terlihat dari bukti nyata yang semakin meningkat setiap tahunnya. Grafik sangat kontras bila dibandingkan dengan komoditas lain seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit yang terus merosot. Selain itu, pariwisata juga dianggap punya keunggulan karena mayoritas kegiatannya berada di sektor jasa. Pariwisata juga merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga level paling bawah masyarakat. Sektor pariwisata baru mulai dikerjakan dengan serius sejak awal tahun 80-an. Walaupun sesungguhnya sektor pariwisata telah bergejala dan mulai menghasilkan devisa bagi dunia internasional, termasuk Indonesia sejak tahun 1950. Sektor lain seperti pertambangan dan pertanian, industri pengolahan, transportasi, dan yang lainnya sudah jauh lebih dulu mendapat perhatian dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagai dampak dari lambannya perhatian pemerintah untuk memulai sektor ini, sehingga sektor pariwisata bagi Indonesia merupakan devisa yang baru dan potensial. Secara nasional, perkembangan kunjungan wisatawan ke Indonesia atau termasuk ke Bali mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada tahun 1997 dan 2001. Pada tahun tersebut, secara kuantitatif, kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai lebih dari 5 juta wisatawan. Sebaliknya, penurunan terjadi beberapa kali dalam satu dekade terakhir. Penurunan kunjungan wisatawan ke Indonesia yang paling tajam terjadi pada tahun 2003 yang mencapai kurang dari 11,25%. Selanjutnya ada ruang lingkup industri pariwisata. Ruang lingkup industri pariwisata dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah restoran. Di dalam bidang restoran, perhatian antara lain dapat diarahkan pada kualitas pelayanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanan. Dari segi kandungan gizi, ada kesehatan makanan dan lingkungan restoran, serta penemuan makanan-makanan baru dan tradisional, baik resep maupun penyajian yang biasa dikembangkan secara nasional, regional, bahkan internasional. Yang kedua ada penginapan. Penginapan atau homestay terdiri dari hotel, motel, resort, time sharing, wisma-wisma, dan breakfast merupakan aspek-aspek yang dapat diakses dalam pengembangan bidang kepariwisataan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penginapan ini dapat berupa strategi pemasaran, pelayanan saat penginapan, integrasi dan restoran atau biro pelayanan. Yang ketiga ada pelayanan perjalanan. Pelayanan perjalanan ini meliputi biro perjalanan, paket perjalanan atau tour wholesalers, perusahaan insentif, travel, dan reception service. Yang keempat ada transportasi. Transportasi ini dapat berupa sarana dan prasarana angkutan wisata seperti mobil atau bus, pesawat udara, kereta api, kapal pesiar, dan sepeda. Yang kelima adalah pengembangan daerah tujuan wisata. Daerah tujuan wisata dapat berupa penelitian pasar dan bangsa, kelayakan kawasan wisatawan, arsitektur bangunan dan engineering, serta lembaga keuangan. Yang keenam, fasilitas rekreasi. Meliputi pengembangan dan pemanfaatan taman-taman negara, tempat perkemahan atau camping ground, ruang konser, teater, dan lain-lain. Yang ketujuh ada atraksi wisata. Meliputi taman-taman bertema, museum-museum, hutan lindung, agrowisata, keajaiban alam, kegiatan seni dan budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita dapat melihat ada sebuah grafik perkembangan jumlah kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara menurut pintu masuk pada Januari 2016 sampai Januari 2018. Jika dibandingkan Januari 2017, jumlah wisatawan mancanegara di bulan Januari 2018 mengalami penurunan sekitar 6,17%. Jika Januari 2017 lalu ada setidaknya 1,11 juta kunjungan, maka Januari ini jumlah wisatawan mancanegara hanya berkisar 1,04 juta kunjungan saja. Ini bahkan juga turun jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember 2017 yang sempat mencapai angka sekitar 1,1 juta. Dari total kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1,04 kunjungan pada Januari 2018 lalu, diantaranya terdiri atas wisatawan mancanegara yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 645,61 ribu kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 205,17 ribu kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 188,87 ribu kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang datang melalui pintu masuk udara pada Januari 2018 mengalami penurunan sebesar 13,5% dibanding jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut terjadi di beberapa pintu masuk seperti tercatat di Bandara Hasanuddin, Sulawesi Selatan sebanyak 54,42%, disusul kemudian penurunan di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat sebanyak 41,8%, Bandara Sultan Syarif Qasim II, Riau sebanyak 35,37%, dan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh sebanyak 1,75%. Di sisi lain, beberapa kunjungan di pintu masuk udara juga mengalami kenaikan. Di antaranya terjadi di Bandara Juanda, Jawa Timur sebanyak 54,52%,
dan di Bandara Soekarno-Hatta Banten sebanyak 3,19%. Jika membaca pada grafik di atas, Bali merupakan salah satu pintu masuk gerbang terbesar bagi wisatawan mancanegara. Sampai saat ini, posisi Bali di mata wisatawan mancanegara memang belum tergeser destinasinya. Karena destinasi di Bali sangatlah banyak dan mendominasi, sehingga wisatawan mancanegara tidak pernah ada bosan dan capeknya jika mengelilingi Pulau Bali. Namun, melihat adanya tragedi Gunung Agung yang meletus beberapa waktu lalu, sangat mungkin menjadi alasan mengapa jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia cukup banyak berkurang. Gunung Agung yang bergejolak sejak kuartal ketiga tahun 2017 hingga awal tahun 2018 sukses membuat wisatawan mancanegara membatalkan kedatangannya ke Bali karena khawatir akan keselamatannya. Setelah itu, bagi pariwisata Bali bulan Januari memang menjadi musim low season setelah menuai puncaknya pada momen pergantian tahun. Tak heran jika penurunan jumlah kunjungan wisatawan biasa terjadi di awal tahun seperti yang terjadi di tahun 2018 ini. Selanjutnya ada penjelasan menurut data pada tahun 2018, anggaran APBN dalam sektor pariwisata sebesar 3,7 triliun. Dalam hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Dapat disadari bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang terbesar. Ini menunjukkan bahwa peluang dalam bisnis pariwisata akan bertumbuh. Pada tahun 2017, sumbangan devisa dari sektor pariwisata melesat menjadi sekitar 16,8 miliar dolar US. Angka tersebut diprediksi akan meningkat 20% menjadi 20 miliar dolar US. Penjelasan tersebut adalah perkembangan terkini tentang pariwisata. Selanjutnya ada tantangan. Perkembangan sektor pariwisata juga dapat dan bisa mempercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Pariwisata dianggap bisa berkontribusi besar dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Segala upaya dan strategi untuk meningkatkan daya saing terhadap destinasi pariwisata di Indonesia perlu dilakukan. Jadi, pemahaman tentang posisi daya saing begitu penting supaya bisa menyiasati produk-produk yang bersifat alternatif. Saat ini, para wisatawan memiliki tren yang mengarah kepada pencarian destinasi-destinasi wisata dan produk-produk wisata yang bermutu tinggi. Pada akhirnya, hubungan bisa terlihat pada kegiatan promosi dan penekanan pada penyediaan infrastruktur. Layanan bagi para wisatawan dan masyarakat sekitar di kawasan wisata-wisata. Hal ini nantinya juga bisa memberikan nilai kebanggaan bagi masyarakat tersebut sebagai tuan rumah. Selanjutnya ada saran pemulihan pariwisata. Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas 4 hal,
yaitu yang pertama, perencanaan atau planning daerah atau kawasan pariwisata. Yang kedua, pembangunan atau development fasilitas utama dan pendukung pariwisata. Yang ketiga, pengeluaran kebijakan atau policy pariwisata. Dan yang keempat, pembuatan dan penegakan peraturan atau regulation. Dan peraturan itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025. Jika telah mengetahui kebijakan pemerintah tersebut, ada baiknya kita mematuhi segala peraturan yang ada. Selanjutnya kita masuk pada bagian cara pemulihan industri pariwisata. Yang pertama ada aktivitas kanal komunikasi recovery yang efektif. Strategi ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan citra positif pariwisata dan media resiliensi kolektif untuk SDM terdampak. Ada 3 langkah utama dalam strategi ini. Pertama, yakni membangun strategi komunikasi dan resiliensi kolektif komunitas pada SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua adalah melakukan eksekusi secara bertahap kampanye komunikasi untuk menghadapi situasi new normal dan new before. Terakhir adalah menjaga stabilitas citra positif melalui manajemen reputasi pariwisata dan industri kreatif. Cara pemulihan industri pariwisata yang kedua adalah stimulus permintaan. Hal ini menjadi salah satu langkah intervensi pemerintah untuk meningkatkan sisi permintaan. Ada beberapa tahap yang dilalui untuk menjalankan strategi ini, mulai tahap dreaming atau perencanaan sampai tahap booking atau pemesanan. Pertama, diperlukan pemetaan destinasi yang telah siap dan waktu yang tepat untuk wisatawan agar sesuai. Selanjutnya, membuat trigger atau pemicu dan memperbesar angan-angan atau keinginan wisatawan untuk berwisata ke tempat destinasi utama yang diunggulkan. Selanjutnya adalah menciptakan situasi yang membuat wisatawan atau masyarakat menjadi terdorong untuk membuat rencana wisata. Misalnya menciptakan ketersediaan waktu, penurunan harga, kesepakatan dengan negara pasar utama atau potensial. Kemudian diperlukan pemberian rasa aman kepada wisatawan agar yakin untuk melakukan pemesanan. Caranya bisa lewat standar kebersihan dan kesehatan yang ketat, kebijakan pembatalan yang fleksibel. Terakhir adalah memastikan wisatawan mendapatkan fasilitas luar biasa memuaskan di destinasi liburan. Jika mereka puas, akan mendorong mereka untuk berlibur dalam waktu yang lama dan mendapatkan pengalaman yang lebih berkualitas sehingga wisatawan tidak akan melupakan tempat tersebut. Cara pemulihan industri pariwisata yang ketiga adalah utamakan wisatawan Nusantara. Karena sektor wisatawan mancanegara yang belum bisa normal, maka wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara kini menjadi pasar utama yang perlu diutamakan.
wisatawan Nusantara dengan kategori milenial dan ke atas bisa menjadi sasaran atau target utama pemerintah agar wisata tersebut bisa semakin meningkat dan melonjak. Selanjutnya adalah produk yang ditawarkan pun lebih baik, yang bersifat eksklusif atau privat, berbasis alam, kesehatan tubuh, dan adanya layanan pemesanan yang fleksibel. Selanjutnya kita memasuki prospek jangka panjang. Sektor pariwisata memang cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa dan secara pragmatis juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Prospek industri pariwisata di Indonesia diprediksi WTO akan semakin cemerlang dengan perkiraan pada tahun 2010 akan mengalami pertumbuhan hingga 4,2% per tahun. Selain itu, sektor industri pariwisata nasional memberikan kontribusi nasional bagi program pembangunan. Sebagai contoh, pada tahun 1999, sektor pariwisata menghasilkan devisa langsung sebesar 4,7 US dollar juta, sehingga menyumbang 9,61% pada PDB dan menyerap 8% angkatan kerja nasional atau 6,6 juta orang pada tahun yang sama. Selain faktor-faktor di atas, industri pariwisata juga memiliki karakter unik bahwa sektor pariwisata memberikan efek berantai terhadap distribusi pendapatan penduduk di kawasan sekitar pariwisata. Berangkat dari pemahaman bahwa model yang digunakan untuk pengembangan kawasan wisata adalah model terbuka, maka berarti tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kontak antara aktivitas kepariwisataan dengan aktivitas masyarakat sekitar kawasan wisata. Kontak-kontak ini tidak bisa dibatasi oleh kekuatan apapun, apalagi ditunjang dengan adanya sarana pendukung yang memungkinkan mobilitas masyarakat. Kontak yang paling mungkin terjadi adalah kontak antara masyarakat sekitar dengan pengunjung atau wisatawan. Masyarakat sekitar berperan sebagai penyedia jasa kebutuhan wisatawan. Kontak ini apabila terjadi secara masif akan mengakibatkan keterpengaruhan pada perilaku, pola hidup, dan budaya masyarakat setempat. Misalnya bagaimana terjadi pergeseran kultur kehidupan masyarakat sekitar kawasan Candi Borobudur yang semula berbasis dengan aktivitas kehidupan agraris atau bertani, bergeser menjadi masyarakat pedagang dan penjual jasa. Pariwisata dengan segala aktivitasnya memang telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perubahan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal itu menuntut adanya perhatian yang lebih daripada pengambil kebijakan sektor pariwisata untuk mempertimbangkan kembali pola pengembangan kawasan wisata agar masyarakat sekitar lebih dapat merasakan manfaatnya. Dengan kata lain, bagaimana membuat suatu kawasan wisata yang mampu membuka peluang pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek dalam kegiatan industri pariwisata, bukan hanya sekedar sebagai objek. Faktor kemanusiaan dan entitas budaya lokal tidak boleh diabaikan. Artinya, kehidupan masyarakat tidak boleh tercerabut dari akar budayanya karena adanya penekanan segi komersial dan tourism. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pariwisata adalah kegiatan di mana orang terlibat dalam perjalanan jauh dari rumah atau bepergian antar daerah
atau antar negara, terutama bisnis atau kesenangan di mana orang tersebut tidak menatap atau mencari pekerjaan tersebut. Bisnis pariwisata mempunyai beberapa tujuan, salah satunya untuk meningkatkan devisa negara dan mempunyai beberapa tujuan. Bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibat terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisata, dan menurut alat angkut yang dipergunakan. Indonesia mempunyai potensi pariwisata yang besar, terutama di daerah Bali. Ada beberapa jenis bisnis di Bali dari aspek pariwisata yang patut dicoba. Di antaranya, bisnis penginapan, bisnis rumah makan muslim, bisnis layanan bahasa, dan bisnis transportasi. Setiap pelaku bisnis pariwisata harus memiliki inovasi manajemen dengan teknik dan keunggulannya masing-masing agar dapat bersaing dengan negara-negara dan negara-negara lain dalam bidang pariwisata. Hal itu akan menarik wisatawan lebih banyak. Sektor pariwisata memang cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa dan secara pragmatis juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Industri pariwisata juga memiliki karakter unik, bahwa sektor pariwisata memberikan efek berantai terhadap distribusi pendapatan penduduk di kawasan sekitar pariwisata. Pariwisata dengan segala aktivitasnya juga mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perubahan masyarakat, baik secara ekonomi maupun budaya. Hal itu menuntut adanya perhatian yang lebih dari para pengambil kebijakan sektor pariwisata untuk mempertimbangkan kembali pola pengembangan kawasan wisata agar masyarakat sekitar lebih dapat merasakan manfaatnya. Dengan kata lain, bagaimana membuat suatu kawasan wisata yang mampu membuka peluang pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek dalam kegiatan industri pariwisata, bukan hanya sekedar sebagai objek. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada suara-suara yang bukan suara saya. Mohon dimaafkan dan terima kasih.